kita ada di tengah-tengah dunia yang terus berubah. Atau dengan kata lain, gelombang arus dunia semakin waktu semakin kuat. Dan itu artinya, kalau kita mau hidup bertahan di tengah-tengah dunia yang terus berubah ini, kita harus punya jangkar yang kuat. Disadari bahwa kapal itu akan berlayar di tengah-tengah laut, dan gelombang itu bisa berubah kapan saja, keadaan laut itu bisa berubah kapan saja. Dan justru di tengah-tengah kondisi yang sulit, yang sukar itulah jangkar itu dibutuhkan. Demikian juga dengan kehidupan kekristenan kita. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, yang sering jadi masalah dalam kehidupan kita ini adalah bukan karena badainya terlalu besar, tapi masalahnya adalah karena kita nggak punya jangkar di tengah-tengah badai itu. Ya, apa saudara masalahnya? Bukan karena badainya terlalu besar, tapi masalahnya adalah kita nggak punya jangkar. Dan saudara harus tahu bahwa jangkar itu bukan untuk meneduhkan laut. Jangkar bukan untuk meneduhkan gelombang, bukan meredakan gelombang, tapi jangkar adalah untuk menahan kapal di tengah-tengah gelombang. Seringkali kita pengen gelombangnya yang harus teduh, tapi sebenarnya yang kita butuhkan bukan gelombang teduh, tetapi yang kita perlukan adalah jangkar yang bisa menahan kita di tengah-tengah gelombang. Jangkar itu adalah apa? Pengharapan kita. Ya, kita butuh jangkar di tengah-tengah dunia yang terus berubah. Pengharapan itu adalah jangkar, adalah saul yang kuat yang bisa menahan jiwa kita. Berarti kalau kita mau bertahan di tengah-tengah dunia yang terus berubah, gelombang dunia yang semakin kuat ini Bapak Ibu Saudara, maka yang perlu kita miliki adalah pengharapan yang teguh atau pengharapan yang hidup. Itulah sebabnya kenapa Tuhan mau kita punya pengharapan. Kenapa Tuhan harus menaik, dia datang mati dan dia memberi pengharapan bagi kita. Karena dia tahu keadaan dunia yang akan terjadi. Bahkan di tahun-tahun yang ada di depan kita, dia sudah tahu Bapak Ibu Saudara. Dan itulah sebabnya kita juga harus tahu apa yang dia mau supaya kita miliki di dalam hidup kita. Harus punya pengharapan yang hidup. Dan pengharapan yang hidup itu harus terus diuji. Itulah sebabnya izinkan Tuhan terus menguji hidup kita supaya pengharapan kita semakin teguh, pengharapan kita semakin kuat.